Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, kami ucapkan kepada Bapak Asdianto SPMT selaku Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian. Yang terhormat kami ucapkan kepada Ibu Dr. Wartini A selaku narasumber webinar kita pada pagi hari ini. Yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Setio Purwanto SPMSI selaku Project Investigator Apache Soil Indonesia. Serta yang kami hormati seluruh peserta webinar EduSoil tahun 2026 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada kegiatan webinar EduSoil 2026 dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raden Tuhi Bagus Ahmad Hairudin Sajira. Pada kesempatan ini bertugas sebagai Master of Ceremony yang memandu jalannya kegiatan. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Selamat datang kami haturkan sepenuh hati. Semoga webinar ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan webinar ini diselenggarakan oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dengan tema Soil Health and Soil Security for Sustainable Agriculture. Tema ini mengingatkan kita bahwa kesehatan tanah merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan sistem pertanian. Sehingga upaya menjaga kualitas dan keamanan tanah menjadi sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan di masa depan. Adapun susunan acara pada kegiatan webinar hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama akan ada sesi pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan kegiatan sambutan-sambutan. Setelah itu, dilanjutkan dengan kegiatan foto bersama, dilanjutkan dengan kegiatan pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab, serta diakhiri dengan kegiatan penutup. Untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, agar senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan, marilah kita awali bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa cinta tanah air serta semangat kebangsaan, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk mengambil sikap khidmat.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah bersama-sama kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Asdianto SPMT selaku Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Suara saya terdengar, Bapak Ibu semua, suara saya terdengar. Jelas Bapak. Oke, yang saya hormati narasumber kita dari Dr. Lutini, peneliti dari Universitas Sydney, Australia, serta Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama pada hari ini mengikuti sosialisasi online yang merupakan agenda rutin bulanan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian. Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka diseminasi hasil kegiatan kerjasama Apache Soil Plus project yang dilaksanakan oleh BRMPSDLP melalui webinar dengan tema Soil Health and Soil Security for Sustainable Agriculture. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana berbagi pengetahuan sekaligus kemudian meningkatkan wawasan dan kesadaran kita semua mengenai pentingnya kesehatan dan keamanan tanah sebagai fondasi pembangunan pertanian berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar, tanah merupakan sumber daya yang sangat penting bagi keberlangsungan sistem pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan informasi tanah yang akurat dan mudah diakses menjadi sangat diperlukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, kemudian penyuluh, praktisi, hingga di level petani. Informasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi pengelolaan lahan yang tepat, meningkatkan produktivitas pertanian, serta menjaga keberlanjutan fungsi daripada ekosistem. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Dr. Watini pada hari ini yang berkenan menjadi narasumber pada kegiatan ini dan berbagi pengetahuan serta pengalaman kepada para peserta. Kami berharap nantinya materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan memperkuat upaya kita secara bersama dalam pengelolaan sumber daya lahan yang berkelanjutan ini. Saya tidak panjang lebar, mungkin itu yang kemudian bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Kami yakin kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Asdianto atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Semoga menjadi motivasi dan penguatan bagi kita semua dalam pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Setio Purwanto SPMSI selaku Project Investigator Apache Soil Indonesia. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahteraan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Setio Purwanto dari BRMPS DLP. Tadi kita sudah simak sambutan dari Kepala Balai Besar Pak Asdianto. Izinkan saya membuka kesempatan webinar kali ini dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh staf pendukung, terutama juga kepada narasumber kita pagi ini, Dr. Wartini,
Alhamdulillah kita bisa bertemu pada sesi kegiatan BIMTEK EduSoil ini bagian dari kegiatan Apache fase kedua tahun ketiga yang salah satu kegiatannya adalah EduSoil dan salah satu paten kegiatan yang lain adalah tentang National Soil Health Index. Bagaimana nanti kita mendapatkan paparan dari beliau. Kebetulan saya juga pernah bertemu dengan beliau pada kegiatan Apache di Filipina. Beliau juga memaparkan hal yang sama berkaitan dengan National Soil Health Index. Mudah-mudahan nanti kita banyak insight-nya. Bapak Ibu semuanya peserta webinar bahwa isu nasional berkaitan dengan Soil Health Index itu memang sudah menjadi isu yang sangat krusial. Berbeda diksi pemilihan katanya pun akan berbeda respon dari halayak akademis. Kalau kita bilang Soil Health Index, ada yang bilang Soil Quality Index, ada yang bilang Soil Security, itu akan mendapatkan respon yang berbeda-beda. Kalau kita bicara dengan Soil Health Index, ada orang-orang pedologi yang agak keberatan karena kita bilang tanah tidak ada yang sakit, tapi hanya berbeda kualitasnya dan responnya saja terhadap komoditas atau budidaya pertanian. Nanti kita bisa mendengarkan dari pemaparan narasumber kita hari ini, Dr. Wartini. Beliau banyak berkecimpung di Soil Health Index atau Soil Security. Kita lihat nanti terakhir saya lihat waktu di Filipina beliau paparannya luar biasa tentang platform ini. Mudah-mudahan kita bisa banyak dapat insight-nya dan termasuk SDLP juga banyak dapat insight-nya karena kita ke depan akan membangun National Soil Health Index karena kita banyak data-data yang akan bisa kita pergunakan dan jauh lebih bermanfaat kita kalau bikinkan platform National Soil Health Index-nya. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita pagi ini, Dr. Martini. Nanti kita simak cermat apa yang beliau sampaikan. Nanti kita ramaikan lagi dalam sesi diskusi. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Setio Purwanto. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta memperkuat semangat kita bersama dalam mendukung pengelolaan sumber daya lahan yang berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengabadikan momen kebersamaan pada kegiatan webinar hari ini, kita akan melaksanakan sesi foto atau dokumentasi bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk berkenan menyalakan kamera dan menampilkan senyum terbaiknya, karena sebentar lagi dokumentasi akan segera dimulai. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Dalam hitungan 3, 2, 1. Lanjut kita slide kedua. Dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sesi dokumentasi kita lanjutkan ke slide yang ketiga. Dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Sesi dokumentasi telah selesai dilakukan. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kini tibalah kita pada sesi inti kegiatan, yaitu pemaparan materi dan diskusi. Agar diskusi berjalan dengan baik dan terarah, sesi ini akan dipandu oleh seorang moderator. Moderator kita pada hari ini adalah Bapak Adib Hasanawi SSIMT, yang merupakan analis standarisasi ahli pertama pada BRMP Sumber Daya Lahan Pertanian. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Adib Hasanawi, kami persilahkan untuk memandu jalannya sesi webinar pada hari ini. Baik, terima kasih banyak kepada MC yang sudah membuka dan juga memandu jalannya pembukaan pada hari ini. Terima kasih. Saya buka bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, yang terhormat Project Investigator Apache Soil Project Indonesia, dan yang kami hormati narasumber yang sudah bergabung, Dr. Wartini Ang, dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar EduSoils pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti webinar EduSoils. EduSoils merupakan inisiasi yang dilakukan oleh Apache Soil Project dan Indonesia sebagai member country mendukung kegiatan tersebut dengan melakukan webinar ini. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema Soil Health and Soil Security for Sustainable Agriculture. Dan pada hari ini sudah bergabung dengan kita narasumber yang akan memaparkan tema tersebut, yaitu Dr. Wartini Ang. Selamat pagi, Dr. Wartini. Selamat pagi. Apakah Pagi, Dr. Wartini. suaranya bisa terdengar jelas ya? Sangat jelas, Bu Wartini. Baik, sebelum Dr. Wartini memaparkan, sedikit kami informasikan terkait dengan resume singkat dari Dr. Wartini. Dr. Wartini merupakan Postdoctoral Research Fellow di University of Sydney dari 2019 sampai dengan sekarang, dan beliau menamatkan PhD-nya di Agriculture and Environment di University of Sydney, dan beliau merupakan expert soil scientist dari data science dan juga soil security dengan technical skill yang mumpuni berkaitan dengan soil health dan soil security. Beliau akan memaparkan sangat jelas nantinya terkait dengan apa itu soil health dan apa itu terkait dengan soil security. Kita sama-sama belajar dan juga berdiskusi dengan beliau ke beberapa jam ke depan. Baik, Bapak Ibu semua, tanpa berlama-lama, saya berikan waktu kepada Dr. Wartini Ang untuk memaparkan paparannya. Kepada Dr. Wartini, kami persilakan. Terima kasih Pak Adib. Saya akan mulai share screen. Tapi saya tidak diizinkan untuk share online. Mungkin Boleh perlu settingannya diganti. dicek Oke. dulu. Udah. Oke. Apakah layar saya bisa terlihat dengan jelas? Oke, mari. Maka akan saya mulai presentasi. Oke. Belum? Belum terlihat ini seperti. Tunggu, saya coba lagi. Diulang ya. Ada? Oke, sedang loading ya. Oke, sudah muncul. Oke. Selamat pagi, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, para peserta webinar EduSoil 2026 yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Adib yang sudah mengundang saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini. Ini merupakan suatu kehormatan untuk dapat bergabung dengan para peserta-peserta online untuk mendiskusikan topik hari ini, yaitu mengenai soil security dan soil health for sustainable agriculture. Jadi tujuan aktivitas hari ini adalah untuk mempelajari konsep sustainable agriculture dan hubungannya dengan 3N agriculture. Itu adalah konsep yang sedang dibuat or di-develop di University of Sydney. Kita juga akan mencoba memahami konsep soil health dan soil security, dan untuk juga eksplorasi penggunaan soil informasi dari tanah,
sebagai alat untuk pemantauan kondisi tanah dan untuk mempermudah nantinya implementasi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Sudah dapat kita ketahui bahwa kurang lebih 95% dari produksi pangan di dunia itu berasal dari tanah. Itu mencakup berbagai jenis pangan seperti padi, gandum, jagung, dan lain-lainnya, dan juga termasuk kopi yang sangat dibutuhkan oleh kaum-kaum manusia. Tetapi walaupun segitu banyak produksi pangan berasal dari tanah, 40% dari tanah kondisinya sekarang mengalami degradasi dari akibat aktivitas manusia. Contohnya dari aktivitas bercocok tanam, penebangan hutan, ataupun melakukan penggunaan zat-zat kimia yang berlebihan. Akibatnya, kalau kita perlu mensuplai makanan untuk populasi di tahun 2050, dibandingkan dengan tahun 2010, kita butuh memproduksi kurang lebih 56-70% ekstra makanan untuk bisa mencakup untuk membuat demand manusia di tahun 2050. Jadi salah satu caranya untuk bisa mendapatkan produksi pangan yang cukup adalah dengan menggunakan teknik intensive agriculture. Intensive agriculture artinya itu adalah pertanian intensif yang dirancang basically untuk memaksimalkan hasil tanaman ataupun ternak per satuan unit lahan. Dan itu dapat dilakukan dengan penggunaan various input seperti tenaga kerja, teknologi, maupun penggunaan bahan-bahan kimia. Tetapi ada dampak negatif dari intensive agriculture. Contohnya itu adalah deforestasi, yaitu kehilangan hutan-hutan dan juga lahan degradasi, pencemaran lingkungan karena zat-zat kimia dan nutrisi polusi ekstra. Dan akibat itu juga kita akan menggunakan air yang berlebihan dan ada efek lainnya merupakan peningkatan emisi greenhouse gas di dalam lingkungan. So, intensive agriculture bukan solusi yang cocok menurut saya. Karena banyak dampak negatif yang akan keluar dari penggunaan intensive agriculture. Jadi, adakah konsep lain yang dapat digunakan? Sekarang banyak konsep-konsep lain yang di-develop. Salah satu contohnya adalah sustainable agriculture. Sustainable agriculture adalah sistem pertanian yang memenuhi kebutuhan pangan, tapi juga melestarikan sumber daya alam sambil untuk di-consider untuk generasi mendatang. Ini sangat mirip dengan konsep yang sedang di-develop di Sydney Institute of Agriculture within the University of Sydney. Kita sekarang menggunakan konsep 3N Agriculture, di mana hasil-hasil research kita fokus on tiga topik ini. Jadi research kita kalau bisa menuju ke arah net zero, jadi mengurangi emisi karbon di dalam lingkungan. Nature positive, artinya itu basically meningkatkan biodiversitas dalam tanah. Nutrient balance itu maksudnya biar nutrisi yang ada dalam tanah itu tidak berlebihan dan cukup dan tidak akan terjadi hidden hunger begitu. Tapi peran tanah itu bukan hanya untuk memproduksi bahan pangan.
tanah itu juga mempunyai peran-peran lainnya. Contohnya itu menyimpan purifikasi dan regulasi air, menyimpan karbon untuk mencegah climate change to mitigate, menyimpan dan regulasi nutrisi juga di dalam zat-zat nutrisi di dalam tanah, unsur-unsurnya. Tanah juga ada peran untuk menjadi tempat tinggal untuk kaum-kaum biodiversitas. 60%, lebih dari 60% biodiversitas ditemukan di dalam tanah. So, peran dari tanah sangat banyak. Dan oleh sebab itu, banyak-banyak konsep telah dibuat untuk merawati tanah. Contohnya itu soil quality, yaitu kapasitas tanah untuk melakukan sesuatu, biasanya dihubungkan dengan penggunaan tanah sebagai fungsi tertentu. Soil fertility basically berhubungan dengan fertilitas tanah untuk apakah cocok untuk bercocok tanam dan sebagainya. Soil proteksi itu tentang perlindungan tanah terhadap terjadinya erosi, polusi, dan lain-lain. Dan juga ada konsep yang namanya soil health, dan hopefully ada juga yang pernah dengar dengan konsep soil security. Untuk hari ini kita akan fokus dengan dua konsep yang belakang ini, yaitu soil health dan soil security. Jadi apakah itu soil health? Soil health itu menurut definisi adalah konsep yang berkaitan dengan integrasi dan optimalisasi proses chemical, kimia, fisik, dan biologi yang biasanya dihubungkan dengan produktivitas tanah dan juga kualitas lingkungan. Menurut saya konsep ini fokusnya mainly kepada produktivitas tanah. Meanwhile, soil security itu konsepnya by definisi artinya konsep yang berkaitan dengan pengelolaan, pelestarian, dan pemulihan tanah untuk memastikan bahwa tanahnya itu tetap mampu untuk menjalankan berbagai aktivitas seperti fungsi, menyediakan servis untuk yang penting-penting untuk planet, dan melindungi terhadap ancaman-ancaman yang terjadi di dalam bumi untuk mendukung keberlangsungannya kehidupan di dalam bumi. Tapi konsep ini bukan standalone konsep. Maksud saya apa itu? Konsep ini juga dapat dikaitkan dengan tantangan eksistensial lain yang dihadapi kaum kemanusiaan. Contohnya food security. Food security sangat bisa di-link dengan soil security karena seperti yang saya bicarakan beberapa menit yang lalu, kebanyakan makanan itu berasal dari tanah. Dapat juga soil security di-link dengan konsep existential challenge of energy security dan lain-lainnya itu. Oleh sebab itu, kita propose untuk mengakui bahwa soil security itu tantangan eksistensial kemanusiaan yang ke-8 yang harus diakui. Di dalam soil security kita mengakui bahwa dia ada 5 dimensi. Apakah dimensi-dimensi itu? Dimensi yang pertama yang akan kita bicarakan hari ini adalah capacity or kapasitas. Kapasitas itu mencerminkan kemampuan tanah, inherent kemampuan kayak dari asal usulnya itu kemampuan tanahnya bagaimana itu untuk melakukan peran-peran tertentu. Jadi ini bisa sangat dekat dengan konsep soil quality. Dimensi yang kedua adalah kondisi. Kondisi itu mencerminkan bagaimana tanah itu berfungsi saat ini. Jadi konsep ini, dimensi ini sangat berdekatan dengan konsep soil health.
yang kedua capital itu dan um, nilai-nilai ekonomis yang dibuat oleh tanah yang dapat di value dari dimensi mana orang menghargai dan memahami perannya dalam kehidupan mereka. Dimensi kelima adalah kodifikasi. Kodifikasi itu merupakan tentang kebijakan atau hukum-hukum yang ada untuk melindungi tanah. Jadi di dalam Social Security konsep itu, kita tidak hanya fokus dengan biophysical and chemical, kita juga ada dimensi dari socio-economic and governance. Lagi Ju mati listrik. Oke. Selain itu, di dalam konsep ini kita juga mengakui bahwa tanah itu mempunyai banyak peran. Perannya itu dapat dibagi lagi menjadi 3 grup besar, kurang lebih seperti soil functions, and then there juga ada soil services dan threats. Apakah itu soil functions? Soil functions adalah kumpulan proses yang mendukung penyediaan jasa-jasa ekosistem yang akan diberikan dari tanah. Soil services adalah fasilitas yang diberikan dalam tanah untuk biasanya berhubungan dengan umat manusia dan fungsi-fungsi planet. Threats to soil adalah serangkaian proses-proses degradasi yang dapat mengurangi fungsi atau jasa-jasa service yang dapat diberikan dari tanah. Jadi kalau dilihat lebih jelas, kita mengakui bahwa dia adalah 8 fungsi, 7 services, and 8 ancaman di dalam konsep ini. Kalau dibandingkan soil health dengan soil security, kita dapat melihat chart yang seperti begini. Di dalam konsep soil security, ada 5 dimensi yang saya sudah bahas, capacity, condition, capital, connectivity, and codifications. And then, dan juga ada 3 big roles, function, services, and threats. Tapi soil health itu fokusnya ke kondisi dan hanya mencakup sebagian fungsi dan service. Dia nggak mencakup semuanya. Jadi soil security itu konsep yang lebih holistik yang mencakup keseluruhan analisis tanah untuk basically bisa secure soil untuk kedepannya. Jadi soil security assessment itu kalau dibuat seperti tabel, kita dapat tabel yang seperti begini, di mana ada 5 dimensi, total aktivitasnya ada 8, 7, dan 8. Kalau ditotalkan itu ada totalnya 23 aktivitas. Kalau dikalikan dengan 5 dimensi, kita dapat membuat 115 possible kemungkinan evaluasi yang akan diperbuat. Tapi kita tidak perlu melakukan semuanya. Jika tidak perlu, kita boleh saja memilih aktivitas atau dimensi tertentu yang kita mau gunakan atau terapkan. Contohnya, kita mau menganalisis aktivitas tanah untuk menyimpan karbon, dan dimensi yang kita akan fokus adalah kapasitas dan kondisi. Kalau kita mau itu saja juga boleh. Jadi bagaimana cara kita mengimplementasi assessment framework ini? Sebelum saya melanjutkan mempresent cara konsep ini bekerja, saya juga mau menjelaskan bahwa ada keperluan untuk membuat sesuatu yang namanya reference soil. Mengapa? Karena tanah itu
bukan homogeneous gitu. Jadi tanah varies, kayak bervariasi, ada variasi spatially. Dan juga nggak ada one size fits all solution. Jadi bukan hanya satu solusi yang harus diterapkan untuk semuanya. Jadi solusi yang diterapkan itu akan berbeda menurut tanah yang dianalisis. Contohnya, kalau kalau seseorang sakit, kalau dia ke dokter, walaupun antibiotik yang dikasih itu sama untuk anak-anak dan orang dewasa, tapi kan ada adjustment karena kadarnya mungkin dikasihnya lebih rendah buat anak-anak. Ya, seperti itulah contoh aplikasinya. Jadi bukan hanya satu fits all, kasih semua. Anyway, jadi saya kasih contoh di sini itu jika ada suatu lahan yang digunakan sebelumnya untuk perhutanan, tetapi karena dampak manusia mengubahnya lahan tersebut menjadi tempat untuk raise beef, cattle, sapi, ayam, dan lain-lain, atau untuk tempat bercocok tanam, maka kondisi dari tanah itu akan berubah dari yang hutan misalnya. Misalnya kondisinya kita anggap sebagai optimum kondisi, yaitu 1. Tetapi karena kita ubah penggunaan lahan tersebut, dan kalau kita tidak melakukan apa-apa sampai yang garis begini, misalnya yang garis merah ini, kalau terjadi degradasi tapi kita tidak melakukan apa-apa dan akhirnya sampai di end ini kita baru melakukan sesuatu, ada kemungkinan lahan itu tidak dapat berfungsi secara normal sebagai sebelumnya. Tetapi kalau kita bisa memonitor bahwa terjadi degradasi yang garis pink ini, bahwa terjadi degradasi, tapi kita berusaha mengoreksi secepat mungkin, ada kemungkinan bahwa kondisinya itu bisa kembali lagi seperti semula. Jadi ini adalah fungsi referensi soil. Jadi bagaimana cara kita membuat referensi soil? Referensi soil yang kita pakai itu dengan konsep pedogenon. Pedogenon adalah konsep yang dimana kita berusaha untuk menggrupkan basically tanah-tanah yang dibuat dengan variabel-variabel yang sama. Jadi cara kita membuat pedogenon atau conceptual taxa itu, kita koleksi data-data yang berhubungan dengan soil formasi. Contohnya, raster tentang climate, organisme, relief, dan parent material. Jadi dari raster-raster tersebut, kita membuat unsupervised classifications. Itu artinya apa? Basically, dari raster-raster itu kita mensampel random points, di mana kita menggrupkan tanah-tanah yang sama menjadi suatu pedogenon. Dan pedogenon itu terakhir dapat kita bagi lagi menjadi phenosoil dan genosoil. Jadi phenosoil itu adalah tanah yang sudah dimodifikasi oleh manusia, dan genosoil itu adalah tanah-tanah dalam pedogenon yang kurang atau tidak dimodifikasi manusia. Jadi cara implementasi Soil Security Assessment Framework ada 4 step. Step yang pertama itu adalah untuk mengidentifikasi assessment yang kita yang kita mau gitu maksudnya. Jadi kalau kita lihat lagi ke tabel yang sebelumnya, kita dapat lihat seperti ini begini, yang 5
5 dimensi, 23 aktivitas. Contoh yang kita ambil saat ini adalah untuk menganalisa dimensi kapasitas dan kondisi untuk fungsi storing carbon storage. Jadi langkah pertama sudah done. Kita cuma mengidentifikasi aktivitas apa yang akan kita lakukan. Aktivitas selanjutnya adalah indicator selection. Apa itu maksudnya indicator selection? Indicator adalah sesuatu yang memberitahu kita tentang keadaan atau tingkat dengan sesuatu untuk basically yang kita bisa korelasi dengan apa yang kita nilai. Jadi indikator itu dari tanah, properties yang dapat dianalisa dari tanah, dapat juga itu properties yang statik atau tidak berubah. Biasanya ini tergantung dengan tanah, and basically mencerminkan kapasitas tanah tanpa mempertimbangkan penggunaan atau pengelolaan lahan itu. Ada juga indikator yang bersifat dinamik, di mana properties itu akan berubah dalam masa hidupnya. Jadi mungkin contohnya seperti soil carbon. Kalau misalnya terjadi degradasi, mungkin soil carbon akan berturun menuju waktu gitu, dirinya turun kalau ada degradasi. Jadi dapat berubah spatially dan temporally. Maksudnya dalam berjalannya waktu itu juga berubah. Jadi itu contoh indikator yang dinamik. Jadi untuk contoh yang ini, untuk menilai kapasitas dan kondisi oleh tanah untuk storing carbon, kita memakai 3 indikator, yaitu soil organic carbon, soil inorganic carbon, and mineral associated organic carbon. Seleksi indikator ini dapat berbeda menurut expert knowledge gitulah. Jadi kalau memang nggak ada indikatornya itu nggak fix. Jadi tergantung data apa yang Anda punya dan data apa yang relevan, data itu bisa dipakai. Jadi setelah kita memilih indikator yang akan kita pakai, kita dapat mencari data-data tersebut di dalam sistem di Australia. Nah, di Australia kita agak bersyukur karena data-data nasional itu available untuk publik. Jadi kita ada banyak research yang dibuat dan mempublish raster-raster data begini, soil properties. Jadi kita dapat memakai raster-raster itu untuk analisis, untuk memproses soil security assessment ini. Tapi juga harus diakui bahwa ini memungkinkan karena dengan berkelangsungan dengan teknologi, karena teknologi improve, computing power become quicker, and then also komputer lebih murah sekarang daripada dibanding yang lalu, dan itu memungkinkan keberlangsungannya aktivitas-aktivitas soil security assessment framework ini dengan adanya digital data and the infrastructure and so on. Jadi data-data ini kita bukan dari data-data sendiri, data-data ini dari data-data dari government yang saya peroleh untuk studi ini. Saya juga belakangan baru membaca ada artikel bahwa 5% dari Indonesian's publications focus on mapping and remote sensing. Tapi cuma 1% dari aplikasi, hanya 1% atau kurang dari 1%.
itu aplikasi digital mapping di Indonesia. Jadi saya rasa ada yang banyak yang bisa diperbuat di sana. Setelah kita memilih indikator yang akan dipakai, step selanjutnya adalah mengubah indikator itu menjadi score. Score itu berarti artinya relatif kontribusi dari suatu properti yang dipilih sebagai indikator untuk suatu activity yang di-assess. Jadi biasanya utility itu angkanya berasal dari angka 0 sampai angka 1. Kalau angka 0 itu berarti artinya nggak ada kontribusi, kalau angka 1 itu artinya optimal kontribusi. Basically, dari data-data raw yang dari indikator tadi, kita mengubahnya menjadi skor yang lebih relevan untuk membuat desisi. Bentuk-bentuk utility itu dapat berbeda tergantung indikator yang dipilih. Misalnya, bentuknya bisa saja more is better. Artinya apa? Contoh yang kita pakai untuk yang contoh ini adalah biodiversitas. Jadi kalau suatu tanah mempunyai biodiversitas yang lebih tinggi, skornya itu lebih tinggi gitu. Nah, ada juga cases di mana less is better. Contohnya itu salinity. Kalau di dalam tanah itu salinitasnya tinggi, utility-nya biasanya agak kurang ya. Jadi kan kayak aktivitas untuk memungkinkan keberlangsungan suatu aktivitasnya lebih turun. Ada juga bentuk utility yang optimum. Itu biasanya pH. Kalau between range of 5, 6 to 7 itu lebih optimum, tapi di mana kalau terlalu acidic atau terlalu basic, aktivitas di dalam tanah itu menurun. Ada juga yang threshold minimal utility shape. Itu maksudnya kalau tanah itu lebih rentan dengan polusi, jadi skornya lebih tinggi. Tapi kalau dia gampang terkena polusi dan nggak bisa um, um, tahan dengan polusinya, itu nilainya lebih rendah. Ya kurang lebih begitu tentang utility. Jadi dari raster atau peta yang tadi kita perbuat, kita membuat utility untuk setiap indikator yang kita pilih. Karena soil carbon itu biasanya accumulate-nya di topsoil, jadi dia higher threshold in the topsoil. Soil inorganic carbon biasanya threshold-nya higher in the bottom karena accumulate-nya underneath, jadi dia ada lower threshold. Jadi makanya angka-angka yang dipakai untuk threshold agak berbeda untuk setiap indikator yang dipakai. Kamu juga bisa notice bahwa carbon content, soil organic carbon content, range-nya itu 0 sampai 10, soil inorganic 0 sampai 40. Jadi utility ini fungsinya, jadi kita bisa meng-compare indikator-indikator yang kita pakai walaupun unitnya agak berbeda karena kita mengubah data-data yang angkanya range-nya berbeda itu untuk menjadi normalisasi dari angka 0 ke 1 dengan menggunakan utility function ini, Mbak. Jadi setelah kita apply utility graph itu, kita mendapatkan peta yang kurang lebih seperti begini. Dapat dilihat bahwa kapasitas untuk store carbon dengan menggunakan indikator OSOC lumayan tinggi. Karena warnanya itu kurang lebih di jarak antara 0,2 sampai 0,1 kali detachment-nya juga lumayan tinggi. Tapi indikator untuk kapasitas dengan indikator SIC itu lumayan rendah karena warnanya kebanyakan warna ungu dari 0 sampai 0,1 dan hanya bagian-bagian tertentu yang
kapasitasnya lebih tinggi. Jadi inilah salah satu contoh bahwa pentingnya memakai berbagai macam indikator kalau bisa. Jadi bukan hanya satu yang menerapkan untuk semuanya. Tapi kalau memang nggak punya data, ya seadanya saja dulu, nanti diupdate begitu. Jadi sama juga yang dilakukan dengan kondisi, tapi kondisi itu biasanya dilakukan dengan data-data yang membandingkan reference soil yang pedogenon tadi dengan menggunakan soil organic carbon data dari lahan-lahan yang tidak digangguin manusia dan juga lahan yang sudah diubah oleh manusia. Jadi makanya utility-nya agak beda, di mana jika carbon content di lahan yang tidak digunakan manusia dan yang digunakan manusia, perbedaan carbon content-nya 0, kondisinya tinggi. Jadi kalau nggak carbon content-nya itu nggak berubah sama sekali, berarti kondisinya masih bagus. Tapi kalau kondisinya sudah menurun, berarti utility-nya menurun juga. Oleh sebab itu, bentuk utility-nya berbeda untuk kapasitas dan kondisi. Dan kalau di-apply utility function ini ke peta ini, kita dapat mendapatkan peta yang kurang lebih bentuknya seperti begini. Jadi kalau diingat-ingat lagi sebelumnya dari kapasitas lumayan variable dari 0,3 sampai 1, tapi untuk yang soil inorganic carbon lumayan rendah 0,1 tadi, kebanyakan 0,1, walaupun kapasitasnya rendah, kalau dilihat dari kondisi lumayan bagus untuk storing carbon. Step berikutnya adalah assessment aggregations. Itu maksudnya basically kita harus mengagregasi utility yang dipakai itu untuk mendapatkan final score atau final index. Karena biasanya itu kalau untuk policy maker, government, mereka lebih prefer something yang bisa simpler to communicate. Jadi daripada displaykan berbagai macam indikator, kita juga dapat mengagregasikan hasil average dari berbagai indikator yang dipakai untuk mengakses capacity. Ada berbagai macam metode yang boleh dipakai, tapi yang untuk studi ini kita hanya meng-apply simple average, jadi kita cuma meratakan dari utility untuk carbon storage across the different indicator. Jadi setelah kita what happened? Oh, there we go. Setelah kita merata-ratakan, kurang lebih kita dapat peta yang seperti begini. Jadi kapasitasnya itu overall untuk storing carbon di Australia range-nya itu 0,2 sampai mungkin 0,5. Jadi kita lanjut lagi untuk assessment aggregations di kondisi. Nah, kondisinya itu kalau setelah diagregasi itu kurang lebih dari range-nya 0,7 sampai ada di tempat tertentu sampai 1. Jadi walaupun kapasitas untuk menyimpan karbon itu rendah di Australia, kondisinya itu lumayan bagus. Jadi itu konklusi kita untuk contoh studi yang ini. Tapi itu hanya contoh so far biophysical and focusing on capacity and condition. Sejak terakhir bertemu dengan Pak Adib dan Pak Setio, kita juga ada keep progressing ya, gitu. Maksudnya ada kolega yang lain yang membuat research untuk aplikasi dimensi-dimensi lain.
contoh selanjutnya yang saya akan perlihatkan ini adalah contoh dari dimensi kapital, yaitu economic valuations of the soil. Untuk contoh yang kali ini, daripada fokus hanya dengan kapasiti dan kondisi, kita fokusnya ke kapital, particularly fungsi aktivitas food and biomass productions. Jadi step yang dipakai tetap sama, yaitu identifikasi assessment yang kita inginkan, yaitu biomass productions and dimensinya kapital. Dan setelah itu kita mencoba untuk memilih indikator yang akan kita gunakan atau properties. Untuk yang studi ini kita menggunakan indikator available water capacity. Dari indikator itu kita membuat estimasi untuk, kan ini capital itu kan economic value, jadi kita mencoba untuk membuat estimasi utility untuk harga ekonomi gitu. Jadi untuk yang studi ini, kolega saya basically mencoba menghubungkan data dari available water capacity dengan harga-harga lahan yang ada di available di Australian Bureau of Statistics. Jadi menggunakan dua data ini, kolega saya membuat suatu utility untuk merelate dari available water capacity dengan farmland price. Dan dia mendapatkan peta yang berbentuknya seperti begini. Dan dari capital value tersebut, kita juga dapat merubahnya dengan utility untuk merubahnya menjadi angka dari sebelumnya, skor yang berjarak antara 0 dengan 1. Ya, kurang lebih begitu untuk contoh kapital. Kita juga ada contoh-contoh dari dimensi yang lain seperti connectivity. Connectivity itu artinya persepsi tentang seberapa berhubungannya tanah itu di kehidupan manusia. Jadi ada quote dari orang-orang yang berkata mereka yang tahu akan peduli dan mereka yang peduli akan melobi. Jadi kalau mereka care, mereka akan melakukan sesuatu intinya dari dimensi yang begini, yang ini. Jadi untuk yang ini kita akan memberikan contoh yang lain. Untuk connectivity dimensinya, kita akan memberikan contoh dengan menggunakan ancaman dalam tanah akibat dari salinisasi. Jadi step yang dipakai sama, yaitu the first one kan kita identify assessment target. Jadi kita udah identifikasi bahwa kita fokusnya ke salinisasi dan connectivity. Nah, step selanjutnya itu adalah mengidentifikasi indikator apa yang akan dipakai. Karena ini konektivitas, indikator yang dipakai itu bukan hanya dari tanah. Untuk indikator yang ini, kolega saya membuat survei di mana dia memakai 3 macam indikator, yaitu knowledge, pengetahuan seseorang, like seberapa tahunya seseorang tentang tanah tersebut dan tentang topik tersebut. Jadi untuk survei ini teman saya membuat kurang lebih 57 pertanyaan tentang berbagai macam aktivitas tanah yang kita rasa relevan. Tapi untuk purpose of hari ini kita fokusnya ke salinisasi. Jadi saya sudah ambil beberapa contoh yang dia pakai di dalam survei tersebut yang relevan dengan salinisasi. Jadi untuk knowledge, teman saya menaruh pertanyaan, apakah orang yang disurvey itu mengetahui konsep-konsep begini? Kalau dia mengetahui konsep tersebut, berarti knowledge-nya tambah 1. Kalau knowledge-nya
kalau dia tidak mengetahui sama sekali dengan konsep itu, nilainya lebih rendah. Kalau seseorang mengetahui banyak tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan apa yang dinilai, maka pengetahuannya lebih tinggi. Ini kurang lebih cara memakai indikator ini. Ada juga indikator yang kedua adalah action. Itu artinya bagaimana cara mereka berinteraksi dengan tanah tersebut dengan dampak salinisasi. Jadi statement yang diberikan di dalam survei adalah, saya tidak tahu bahwa salinitas adalah adalah masalah di dalam lahan saya. Atau dia akan melakukan sesuatu, apakah dia akan melakukan monitoring, apakah dia akan melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya salinisasi. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mengevaluasi apakah orang yang disurvei itu akan menggunakan aksi untuk mengkoreksi ancaman dari salinisasi. Nah, indikator yang ketiga itu adalah tentang seberapa seorang itu peduli dengan dampaknya, begitu. Jadi statement yang dipakai untuk kuesioner ini adalah tentang apakah mereka khawatir bahwa akan terjadi sesuatu jika tanahnya jika salinisasi terjadi dalam lahannya, begitu. Jadi dengan indikator yang saya list di sini, knowledge, action, and attitude, teman saya membuat utility functions. It's like a stepwise. Jadi kalau knowledge-nya banyak, kalau dia tahu banyak, kalau dia tahu semua konsepnya, nilainya itu tinggi. Kalau dia tidak tahu semuanya, nilainya lebih rendah. Dan sama seperti yang action dan attitude, kalau dia nggak take actions, nilainya rendah. Kalau dia take actions untuk prevent salinity, untuk mencegah terjadinya salinitas, maka actionnya nilainya lebih tinggi. Dan sama yang terakhir, indikator ini diubah menjadi utility graph, di mana jumlahnya, kalau dijumlah 10 tambah 4 tambah 4, 18, maka utilitasnya bakal jadi 1. Tapi kalau jumlahnya itu lebih rendah, maka utility-nya akan lebih mendekati ke 0 daripada lebih mendekati ke 1. Untuk studi ini, kolega saya mendapatkan hasil dari survei total orangnya kurang lebih 300 orang, tapi karena lahan tanah di Australia lumayan besar dan tersebar di mana-mana, datanya agak tersebar juga seperti terlihat di figura ini. Jadi lebih banyak itu orang tinggalnya di daerah wheat belt sini, di mana banyak bercocok tanam. Area sini itu banyak gurun pasir, jadi nggak ada orang yang tinggal di dalam sana, jadi harus basically interpolate data untuk daerah sana untuk membuat utilitas ini. Jadi setelah mengkoleksi data-data dari hasil survei, kurang lebih kalau di display dari hasil survei dan utility graph tadi, kita mendapatkan peta-peta yang berbentuk seperti begini. Walaupun pengetahuan tentang salinitas di Australia itu lumayan bagus, tapi attitude-nya agak rendah, meaning mereka tidak begitu khawatir. Mengapa mereka tidak begitu khawatir? Mungkin saja salinitas itu tidak terjadi di daerah tersebut. Jadi masih perlu di research kenapa mereka attitude-nya begitu. Ini masih ongoing, but
Ini adalah hasil yang kita peroleh dari hasil survei yang dilakukan. Dimensi terakhir yang akan saya bicarakan adalah tentang kodifikasi. Kodifikasi itu adalah mengenai tentang apakah ada polisi atau regulasi untuk melindungi tanah. Jadi so far menurut hasil dari SoilLex yaitu global database yang memfasilitaskan akses tentang legal instrumen yang available untuk memprotek soil, melindungi tanah dari degradasi. Basically dari database itu dapat dilihat bahwa banyak instrumen-instrumen yang fokusnya tentang konservasi, polusi, dan lain-lain. Tapi in general, sekarang itu nggak ada global policy yang apply. Nggak ada policy yang apply globally. Jadi itu adalah something yang kita akan perbuat untuk address bahwa perlunya sesuatu global convention gitu untuk memprotect, untuk secure soil. Untuk yang kodifikasi, it's masih work in progress. Basically, karena itu kodifikasi berhubungan dengan regulasi, dan untuk orang awam seperti kita yang kurang bisa bahasa legal, lebih susah untuk membaca dokumen-dokumen tersebut. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, teknologi akan membantu dengan ini. Contohnya large language model, atau basically kita bisa menggunakan teknologi untuk melihat seberapa berhubungan topik yang kita akan analisis dengan legal dokumen yang sudah eksis sekarang. So far, kolega saya bisa ekstrak dataset dari Australia, di mana di state-state tertentu kita dapat mengkoleksi data-data di mana ada regulasi yang basically ada peraturan yang untuk melindungi tanah untuk fungsi penyimpanan air dan regulasi air. Ya, kurang lebih sebegitu. Terus ada juga so far contoh yang saya kasih itu hanya satu dimensi satu atau dua dimensi dalam satu aktivitas. Belakangan ini ada kolega lain juga yang mencoba untuk menganalisasi penggunaan Soil Security Assessment Framework, di mana kita melihat multidimensi dalam satu fungsi. Jadi itu semua work in progress. Yang terakhir ini, contoh yang saya akan berikan itu tentang soil functions. Aktivitasnya water regulasi, storing, and purifications across all dimensions. Jadi step yang akan dipakai itu tetap sama, yaitu dari kapasitas kita memilih indikator yang akan dipakai, and then mengubahnya menjadi utility. Setelah mengubahnya menjadi utility, dan kita akan mendapatkan raster yang berbentuknya seperti ini, capacity, untuk water storage, and then kita melakukan yang sama untuk kondisi, melakukan yang sama untuk capital, tapi indikator yang dipakai akan
berbeda. Basically, setelah kita mendapatkan semua utility untuk peta tersebut, kita dapat mengagregasikan untuk mendapatkan overall social security score of a particular activity across different dimensions. Untuk yang studi ini, basically, yang kita dapatkan adalah social security score in some parts itu relatively low untuk storing water. Lebih tinggi itu untuk storing water di area northern yang hijau begini, tapi untuk storing water di area di sini itu kurang gitu. So to sum it all, basically social security itu ada 5 dimensi and three big roles, which can be divided into 23 aktivitas. Kalau seseorang mau menganalisasi sebuah fungsi across multidimensi, mereka bisa. Itu kita namain sebagai multifunctionality. Kalau across multiple services, kita namain itu sebagai multi-serviceability. Kalau multiple threads dan multi-threads, kalau kita mau menganalisis across different roles within one dimensions, itu juga bisa, namanya polycapacity, and so on. Kalau kamu berhasil menganalisa semuanya dan kita mendefinisikan soal itu pluripotensi. Jadi potensinya udah oke. Tuh. Jadi in conclusion, basically untuk mencapai 3N agriculture or sustainable agriculture, itu depends on abilitas kita untuk bisa memprotek dan improve lahan-lahan tanah yang kita pakai. Jadi terus konklusi yang kedua adalah tentang soil kondisi itu, tanah itu kondisinya bagus, tidak dibandingkan dengan soil yang kondisinya bagus, tanah yang kondisinya bagus dibanding kapasitasnya itu adalah fondasi untuk sustainable agriculture. Jadi itu bukan one size fits all. Tanah itu apel harus dibandingkan dengan apel. Apel nggak bisa dibandingkan dengan orange. Jadi kalau kondisinya relatif bagus dibandingkan dengan kapasitasnya, dan itu it's in good shape. Konklusi ketiga adalah bahwa soil security harus berada di tengah-tengah decision making kita. Jadi kita jangan hanya fokus dengan chemical, tapi kita juga harus mengintegrasikan dimensi-dimensi sosial, ekonomi, dan governance. Basically untuk future perspective, of course, untuk mencapai sustainable agriculture, we need to adopt practice yang friendly for the environment, nature-based solutions, dan juga akan diperlukan teknologi-teknologi yang bisa membantu untuk monitor tanah dan juga data sharing. Sangat penting untuk bisa meng-acknowledge bahwa tanah itu natural capital yang harus diprotect. Dan untuk mencapai soil security itu perlu bantuan dari government juga ya gitu. Butuh polisi-polisi atau regulasi yang memprotek tanah untuk tidak dipakai sembarangan, kurang lebih. Sekian saja dari saya. Of course ini konsep lagi develop. Beberapa minggu lalu kita
kedatangan tamu dari Zhejiang University untuk mendengarkan konsep ini. Dan juga kita ada kolaborasi dengan global organisasi seperti Isha Foundation, For Per Mil, British Society of Soul Science, dan juga ada upcoming event yang akan kita datangi, contohnya sebagai Soul Science Australia, or kalau ada yang ke World Congress of Soul Science, jangan lupa kunjungi kami di sana karena kami akan ada booth. Dan juga ada Soul Security Conference tahun depan di Cordoba. Kalau ada yang akan attend, please keep in contact. Dan sekian saja dari saya. Work ini tidak bakal terjadi tanpa kolega saya, jadi saya harus meng-acknowledge contribution dari mereka. Kalau ada yang minat untuk mengikuti journey kita dari Aurora Soul Security Think Tank, kalau ada yang mau minat join sebagai friend of Soul Security, please feel free to scan the QR code. Sekian dan terima kasih untuk waktunya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Yes, terima kasih banyak kepada Dr. Wartini. Mungkin kita give applause, emoticon for Dr. Wartini sudah memberikan paparan yang sangat luar biasa. So for your information ya, untuk informasi Bapak Ibu semua, Dr. Wartini adalah Indonesian ya, dan dia bisa untuk presentasi ini beliau memaparkan dalam bahasa Indonesia untuk bring back kepada kita semua supaya lebih mengerti begitu ya terkait dengan soil security. So thank you for your effort, Dr. Wartini, for the presentation and hopefully bisa membuat kita lebih banyak insight terkait dengan soil security. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Akan dibuka dua termin diskusi, dua termin pertanyaan. Satu termin ada 3 pertanyaan maksimal. Kita coba lihat dulu, mungkin sebelumnya saya ingin coba ada yang raise hand untuk sesi pertama. Kalau belum ada, mungkin kita bisa cek terlebih dahulu di kolom chat untuk kita lihat pertanyaannya, Dr. Wartini. Mungkin yang pertama ada pertanyaan, apakah boleh diberikan contoh gambaran singkat untuk analisis soil function yang relate dengan biodiversitas mikroorganisme? Sebagai informasi, biodiversitas mikroorganisme yang tinggi itu berbanding lurus dengan soil health. Jadi pertanyaannya, apakah boleh diberikan contoh? Mungkin seperti apa stepnya untuk bisa analisis soil function yang berrelasi dengan biodiversitas mikroorganisme. Right. Bisa dijawab, silakan. Saya bukan expert di biodiversitas, tapi ada kolega saya yang membuat case study tentang menganalisis soal biodiversitas. Kalau tidak salah, mereka menganalisis abundance of some microbes existence. Jadi dari abundance, intinya mereka mengoleksi tanah dari hasil survei, dan dari tanah yang dikoleksi itu mereka menganalisis abundance of either bacteria or virus, and then dari abundance itu adalah indikator yang mereka pakai, dan indikator itu kemudian di score menjadi utility of 0 to 1. Jadi kalau ada abundance yang lebih tinggi, jadi utility-nya lebih tinggi. And terakhir, pokoknya dari step by step yang saya tunjukkan sebelumnya, mereka mengubah data yang dikoleksi menjadi spatial information untuk suatu indeks yang dipakai untuk mengidentifikasi
um, fungsi tanah sebagai habitat of biodiversity protection. Saya bisa bantu carikan hasil publikasi kolega saya dan saya bisa kirimkan juga di linknya nanti. Tapi Oke. kurang lebih seperti itu. Step yang dipakai itu kurang lebih sama, basically identifikasi apa yang mau kita lakukan, and then identifikasi indikator atau soil properties yang akan dipakai untuk menganalisa apa yang kita mau, and then convert that into utility. Berarti dari indikator yang dipakai itu diubah menjadi angka 0 to 1, tergantung dari indikator yang dipakai apa, bentuk utility-nya bakal berbeda, tapi kurang lebih setelah di-apply step by step, and then you'll bakal dapat satu score across the farm, or spatial variation, spatial across the space, Oke. ya. Ya, ya. Oke. Jadi memang yang diambil atau yang ditelitinya adalah abundance microorganism ya. Berarti kelimpahannya yang ada di sana kalau dibuat utility. Ya, Mungkin itu seperti itu. tergantung juga sih, kalau ada indikator yang lain yang memang udah Ya. ada di dalam database yang bisa dipakai yang berhubungan, itu juga boleh Hmm, dipakai. Tapi karena kolega saya, I think analisisnya ke hanya abundance saja ya. abundance, respiration, Oh, something respiration. like that. Ya, jadi tergantung data yang Oh, available apa. Kalau memang belum betul. dimulai, kita kan masih bisa milih mau pakai indikator apa. Tapi kalau prosesnya udah terjadi dan kita mau menganalisis dan kita go back to the database, ya menggunakan apa yang kita bisa menggunakan kurang Gunakan. lebih. Yes, oke. Terima kasih banyak Dr. Martini untuk pertanyaan pertama. Mungkin seperti itu ya dari Ibu Irianti Kurniasari dari Polbangtan Malang. Terima kasih Ibu. Eh, Berikutnya mungkin ada pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan menggunakan biostimulan dapat mencemari tanah atau seperti apa? Boleh diberikan sedikit penjelasan. Mungkin ini terkait dengan biostimulan ya. Apakah itu bisa menjadi traits untuk mencemari tanah dan mungkin bisa jadi soil activities di dalam soil security, mungkin itu juga pertanyaannya. Maaf, saya kurang familiar dengan konsep Bios biostimulan. Oh yes, oke. Biostimulan itu seperti apa ya, chemical untuk menstimulasi pertumbuhan tanaman. Jadi dia diberikan untuk uh, chemical untuk stimulasi tanaman. Bisa dia chemical, bisa juga dia bio atau dari alam gitu ya. Dan dia diberikan ke tanah or ke farm gitu untuk bisa uh, menstimulasi pertumbuhan tanaman. Jadi bisa pertumbuhan tanaman bisa menjadi lebih cepat. Itu Right. sih mungkin sistem. Ini coba bisa diulangi lagi pertanyaannya? Oke, apakah dengan menggunakan biostimulan dapat mencemari tanah atau seperti apa? Dan boleh diberikan sedikit penjelasannya mungkin terkait dengan soil security. Apakah dapat mencemari tanah? Oh, semua zat kimia yang ditambahkan ke tanah mungkin ada dampaknya. Dapat Yes. mencemari tanah, kurang lebih belum ada yang bakal tahu karena tergantung berapa banyak konsentrasi yang dipakai, dan I think semua tuh sama dengan chemical-chemical. Contohnya, pestisida pasti dibuat itu fungsinya itu untuk mematikan hama-hama. Tapi jadi karena itu semua orang banyak menggunakannya. Tapi enggak sampai 30 tahun kemudian bahwa baru ada research yang mengatakan ada zat-zat kimia yang berakumulasi dalam tanah. Jadi apakah, untuk menjawab pertanyaan Anda saat ini, saya kurang tahu, tapi sesuatu yang Anda tambahkan ke dalam tanah menurut saya pasti ada dampaknya. Untuk di link ke
soil security assessment framework, mungkin itu dapat dihubungkan dengan ancaman-ancaman yang mungkin terjadi dalam tanah. Tergantung apa yang Anda mau analisis menurut saya. Itu juga dapat dihubungkan dengan polusi di dalam tanah sebagai akumulasi dan sebagainya. I think saya pada beberapa tahun lalu saya mau mencoba membuat case study tentang itu, tapi karena saya tidak punya data tentang accumulations of pesticides and herbicide, saya tidak bisa melanjutkan study itu, tapi saya tertarik untuk melakukan case study tentang accumulations of pollutions in soil for soil security assessment framework case study. But in the future Oke. probably pas sudah ada data. Yes. Oke. Ya, mungkin seperti itu ya dari pertanyaan dari Pak Novita dan Darmana ya. Thank you untuk pertanyaannya Pak. Sudah dijawab tadi. Lalu berikutnya ada pertanyaan lagi, apakah soil services, ini untuk termin ketiga ya, termin pertama untuk pertanyaan ketiga, apakah soil services ini hanyalah nice concept on paper, tapi ultimately kurang berhasil menjadi efektif tool untuk mengubah cara manusia memperlakukan tanah? Dan kalau memang benar, apa gunanya mendefinisikan konsep tersebut apabila tidak ada real mechanism yang enforce people untuk benar-benar menghargai soil service? Ya, mungkin itu pertanyaannya, Dr. Martini. Terima kasih untuk pertanyaannya. So, Menurut saya, soil services itu start. lebih kompleks. Jadi memang saat ini kita juga sedang mencoba menjabarkan. Oleh sebab itu, contoh-contoh yang kita kasih so far fokus on functions, a bit on threat, and ini is ongoing work untuk menjabarkan apa itu artinya soil services dan bagaimana kita menggunakan framework ini untuk mengakses certain activities di soil services. Karena soil services itu bukan hanya proses-proses yang terjadi di dalam tanah, tapi juga dihubungkan dengan service or ecosystem service dan service-service lainnya yang mempunyai dampak kepada kemanusiaan dan planet juga. Jadi it's ongoing work, tapi saya promise bakal update on this work as well. Yes, ya betul. I think your movement juga ya, yang tadi terakhir dipromosikan itu juga ingin enforce people sebenarnya kan ya. Iya. Yes. Oke, mungkin itu Bu Sofia ya. Tadi pertanyaan sudah dijawab. Mungkin kita masuk ke termin kedua. Saya ingin mengundang sekali lagi untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan ingin raise hand. Mungkin ini ada dari Villa ya, Bu Villa. Silakan Bu Villa, pertanyaan. Okay, hello everyone. Hello Dr. Wartini. Hello Pak Adim. I'm Villa. I'm from Department of Energy and Mineral Resources Office of West Java Province. Actually, I'm not from the BRMP or related to the agricultural sectors. So in the final conclusion that Dr. Wartini explained that 3N agriculture, specifically being net zero and also nutrient balance, depends entirely on soil system. So because my background is from energy and mineral resources, I'm really curious about the resources planning perspective, and this creates a massive dependency on the mineral sector for nutrient and also energy intensive process for carbon management. We cannot reach a positive state if our energy and mineral policies are from the
related from the soil security. So my question is, to achieve the nutrient balance and also our net zero emission 2060 NZE goals, how can we produce the policies to make a better align from the national, perhaps mineral resources or soil security strategies within the soil health initiative? Yeah, also ensuring that the psychochemical needs of our soil reflected in our resources management. Mungkin itu my question. Oke, terima kasih banyak Bu Vila. Mungkin bisa dijawab Bu Martin. Terima kasih Bu Vila untuk pertanyaannya. Menurut saya net zero, well itu tree and agriculture fokusnya on agricultural sector, and as I said, there is no one size fits all solution. So untuk mencapai net zero itu harusnya bukan hanya fokus dengan penggunaan tanah sebagai source of carbon mitigations. Itu harus dibagi-bagi. Itu sangat tidak fair untuk like meninggalkan I don't know Jejak karbon suatu ya. hah? Iya, maksud saya nggak Mungkin boleh kayak, maksudnya harus ada berbagai macam cara yang dibagi, maksudnya tugasnya itu harus dibagi, nggak bisa, oke, ini tugasmu itu untuk mencapai net zero. Itu jadi bukan hanya satu sektor yang harus mencapai net zero. Emisi karbon itu dari berbagai sektor. Jadi semua sektor harus berpartisipasi, either through capital, they either invest and then we are the one who has the land and we do something, but somebody else has to do something because it's not all us, I think. So jadi harus kolaborasi berbagai sektor, dan juga mungkin government intervention juga perlu untuk achieve net zero. Investors, saya ada attend event-event di sini, banyak-banyak investor, mereka mencari company-company yang punya ESG, positive looking, basically. Kalau dia bisa show kalau company-nya itu net zero, or ada sustainability index-nya, score, or gender balance, semua itu adalah konsep-konsep baru yang baru saja diperkenalkan, tapi juga udah menarik pihak-pihak investor. Menurut saya, begitu kurang lebih. baik, terima kasih. Mungkin sudah menjawab ya Bu Vila. Thank you banget buat pertanyaannya. Untuk mineral, for the net zero mungkin bisa lihat perspektif yang lain selain dari soil initiative mungkin ya. Karena ini related to agriculture, net zero for di sektor agriculture. Terima kasih banyak buat Bu Vila untuk pertanyaannya, dan mungkin saya mengundang lagi untuk yang lain. Ada sekitar 2 pertanyaan lagi mungkin untuk termin kedua ini. Jika ada yang ingin raise hand untuk bertanya. Kalau tidak ada, kita akan kembali ke chat. Sepertinya ada 1 pertanyaan, ya. 2 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Yang pertama, oleh Pak Zeni dari Universitas Sunan Gresik, tadi disampaikan data tentang ketersediaan air dengan capital value berupa harga lahan. Bagaimana hasil keterkaitannya? Mungkin bisa dijelaskan kembali, dan apakah artinya semakin tinggi jumlah air tersedia akan meningkatkan harga lahan tersebut atau seperti apa? Mohon dijelaskan detailnya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Studi ini bukan studi dari saya, tapi kurang lebih kalau ngomong sama agribusiness banker di sini, para manajer bank
pingin mengetahui bagaimana lahannya. Kalau kalau ada kadar airnya lebih tinggi, berarti produktivitasnya mungkin bisa lebih tinggi dan harga lahannya mungkin kurang lebih bisa lebih tinggi. Jadi kurang lebih itu korelasi dari soil properties ke dampak capital. Ini juga I think indikator yang baru yang digunakan oleh bank-bank agribusiness di Australia dan di Amerika. Mereka juga memakai terakhir saya kayaknya pas ada event apa, mereka juga membagikan contoh soil indicator index yang dipakai untuk mengevaluasi uh, um, value tanahnya. Jadi I think konsep ini bisa dipakai tergantung konsep soil security assessment framework ini bisa dipakai tergantung study case or apply scenario case yang kamu mau. Tapi untuk menjawab pertanyaan relasi dari available water capacity dengan lahan tanah, I think there's positive correlations. Of course, this is yang kita that's what we find out in Australia. It might not apply the same Ya. everywhere. Mungkin trennya sama, tapi mungkin slope-nya berbeda di different region. Itu saja saya mau komen. Yes, yes, oke. Betul. Jadi tadi yang dijelaskan ya bahwa untuk di case Australia, capital value akan untuk ketersediaan air gitu ya, dengan harga lahan itu berbanding korelasi lurus gitu ya. Tapi tidak bisa jadi berbeda ketika diimplementasikan di Indonesia, mungkin seperti itu ya. Dan bagus sekali tadi perspektifnya bahwa digunakan juga di bank di Australia, mungkin itu lebih helpful juga untuk di Indonesia. Next, ada pertanyaan berikutnya. Ini banyak banget pertanyaan di online ternyata ya. Kita langsung ke online saja kalau gitu untuk termin terakhir ini. Yang pertama adalah izin bertanya, Dr. Wartini bagaimana relevansi dari perspektif soil security maksudnya ya terhadap tanah dengan kondisi pedochemistry inherent yang berat. Ambil contoh case di pot solid gajruk yang kesadaran aluminiumnya sangat tinggi. Ini dari Mas Tommy, dari Pak Tommy ya. Silakan, Dokter. Terima kasih Pak Tommy untuk pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, I think saya akan mengembalikan tentang di mana saya menjelaskan tentang adanya keperluan untuk referensi soil. Jadi dari referensi soil itu konsepnya dapat dipergunakan di mana tanah-tanah yang sama akan digroup based on soil forming factor yang sama itu digroup. Jadi akan dibandingkan kondisinya terhadap kapasitas tanah tersebut. Jadi makanya saya balikkan kembali semua ini bukan one size fits all solutions. Kondisi tanah itu harus dibandingkan dengan kapasitas tanah yang sama. Apel harus dibandingkan dengan apel, nggak bisa dibandingkan dengan jeruk. Jadi harus dibandingkan dengan konsep tanah yang sama dan kondisinya dibandingkan dengan kapasitas tanah yang sama. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dr. Wartini. Jadi memang untuk perspektif security itu berdasarkan dari data yang dimiliki begitu ya di daerah tersebut. Jadi memang harus memiliki data yang tepat untuk bisa mengimplementasikan apa yang konsep yang diinginkan dari mulai tadi implementasinya seperti apa. Kalau nggak ada data ya Next, mulai koleksi datanya ya juga Pak Adip. yes, Ya, jadi betul. Kalau nggak ada data mungkin bisa dimulai gitu ya, bisa ditentukan apa yang mau di di measure gitu. analisis. Iya. Betul. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama adalah izin bertanya, tanah yang rusak
Ini dari Bu Krisnanda, izin bertanya, tanah yang rusak, keras dan tidak bisa ditanami lagi, khususnya untuk persawahan, akibat penggunaan pupuk dan pestisida sintetik yang berlebihan, apakah bisa diperbaiki dan bisa ditanami lagi dan bagaimana caranya? Mungkin saya kurang punya banyak expertise untuk komen yang ini. Jadi saya mungkin pas pertanyaan ini. Lepas. Maaf. Oke, tapi untuk soil security, penggunaan pupuk dan pestisida sintetik, it will be a soil activity ya, yang bisa dijadikan data begitu ya. Kalau dari perspektifnya soil security. Mungkin ini balik lagi Amin. kepada contoh yang tadi saya ingin analisis tapi belum mempunyai data tentang Oh kontaminasi yes, juga bisa relevan atau kontaminasi. atau enggak Polusi di tanah ya. polusi karena pestisida atau tidak down the line eh, Heavy metals. nutrisi nutrition apa? Oh, pupuk. Iya, penggunaan Nutrition. pupuk yang berlebihan kalau ada Penggunaan terjadi pupuk juga yang bisa mempunyai dampak-dampak ke negatif ke lingkungan. Jadi ya. mungkin itu juga bisa dianalisis tergantung case scenario. Ya. Baik. Next, pertanyaan berikutnya adalah izin bertanya Bu Wartini, apakah rotasi tanaman dapat membantu memperbaiki kondisi tanah dari Pak Roni? Rotasi Um, rotasi Rotasi tanaman. tanaman, ya, I think rotasi tanaman bisa membantu memperbaiki kondisi tanah karena setiap kali tanaman baru yang diganti, tanaman itu kan roots-nya berbeda tuh, biologinya juga berbeda, jadi menambah juga tergantung tanaman apa yang ditanam. Misalnya kalau diganti dengan tanaman kacang polong dan sebagainya kan ada bisa nitrogen fixation gitu ya kan. Jadi itu juga Yes. sangat membantu ya. Jadi definitely tanaman rotasi sangat membantu untuk mengimprove kondisi tanah. Tapi tergantung juga dengan tanaman apa yang dirotasi. Jadi harus a bit sedikit mikir juga apa yang cocok gitu. Kalau misalnya udah Yes. banyak pupuk dan banyak nutrisi yang udah diambil, mungkin harus di-fix lagi nutrisi dalam tanah. Kalau enggak, mungkin tanaman yang dipanen hasilnya bakal nutrisinya bakal kurang lebih. Yes. Baik, terima kasih. Itu mungkin Pak Roni. Lalu berikutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, dari Bu Leila Pramudiani. Bu Wartini, bagaimana pendapat Anda penggunaan biochar untuk bahan amelioran di lahan rawa? Saya juga nggak ada research dengan biochar, jadi saya kurang tahu. Biochar ya. Siap, oke. Tapi biochar saya lihat banyak digunakan orang-orang untuk it's just case study-nya harus lebih hati-hati di mana apa hubungannya pas mereka buat modeling dengan biochar banyak data leakage, jadi mungkin cuman perlu consider hati-hati dengan penggunaan biochar pas model, soalnya kebanyakan itu semua modeling and then estimate something, jadi penggunaan just be cautious with that. Tapi saya bukan expert di biochar. Yes, oke, baik. Terima kasih banyak Bu Wartini ya, Bu Dr. Wartini. Itu tadi mungkin termen kita yang terakhir dan mungkin pertanyaan terakhir tadi dari para peserta semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua peserta atas antusiasnya untuk memberikan pertanyaan
Oh, ini mungkin satu lagi nih, Bu Sarti Kalaban ya. Oke deh, satu lagi ya, eh, Bu Dr. Martini. Sebelum kita tutup, izin bertanya, berapa banyak jumlah sampel tanah yang digunakan untuk penelitian soil security framework ini? Apakah ada ketentuannya? Or mungkin mau share ketika bikin soil activity atau soil security ini berapa jumlah Um, data tanah yang dipakai? tergantung. Um, semakin banyak semakin bagus, tapi kalau memang nggak ada data ya seadanya saja. Tergantung kalau case study-nya in a large scale Australia, kita punya banyak data dan banyak data itu dibuat available dari pihak pemerintah. Pemerintah. Kalau kalau memang it's a small scale like farm scale, itu biasanya anak-anak PhD pergi ke farmnya untuk survei dan koleksi data. Jadi jumlah data yang dipakai itu lebih sedikit. Ada juga yang global scale, in which case we don't own all the data. Jadi kita pakai data-data yang available globally dari um, WOSIS or something like that. World WOSIS, I think is apa namanya WOSIS. Ya, World Soil Information System. Jadi dari sana kita punya bisa dari ISREC, Global, World Soil Information Service. Jadi mereka global punya system ya. data-data seluruh dunia, tapi mungkin agak data-data yang dipunyai mereka, of course not up to date. Basically, yang kalau suatu negara mau membagikan data mereka kepada WOSIS, nah mereka cuma menyimpannya, tapi mungkin not the up to date. Jadi mungkin Pak Adib yang punya latest and up to date collections of data yang harus dibagikan dengan Teman-teman semua kolega-kolega ya. Indonesia untuk membangun digital assessment. Ya, ya. Oke. Mungkin relatednya dengan kita di Indonesia punya lahan yang mostly juga ada lahan gambut. It is possible to assess the soil security untuk pengelolaan lahan gambut. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Musturi ya. Pengolahan lahan coba bisa diulangi lagi pertanyaannya? Oh, sorry. Sorry. Um, Suara saya kedengaran bagus ya? Sorry. Jadi untuk pertanyaan mungkin di Indonesia banyak juga pengelolaan banyak sekali lahan gambut. Is it possible untuk pengelolaan lahan gambut ini kita assess dengan soil security framework ini? Ini juga pertanyaan dari Pak Masturi. Ini gambut peatland bukan ya? Yes, peatland. I think so. You just need to, sorry. Basically yang di compare itu harus sama dan tergantung fungsi peatland yang di-assess itu buat apa gitu. Mungkin untuk fungsi tertentu kurang cocok, tapi tergantung fungsi yang dipilih apa. Konsepnya itu quite flexible, and Oke. mungkin indikator yang dipakai akan berbeda or not, but ya konsep yang dipakai tetap sama. Oke, baik. Thank you. Ini terakhir banget Bu Wartini. Nurfianto Giar Pangidong bertanya dari Mas Pak Nurfianto, bagaimana manajemen tanah agar dapat menuju ke syarat pertanian regeneratif? Lalu apa perbedaan antara pertanian berkelanjutan, pertanian organik, dan pertanian regeneratif? Maybe in your perspective tentang pertanian berkelanjutan, pertanian regeneratif. Ini saya bakal follow up saja. Saya ada kolega yang worknya literally on regenerative agriculture. Probably he was a better person untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi mungkin saya akan mengirimkan jawaban kepada Pak Adib. Bisa ditolong forward balik ke Teman-teman ya. Nurfianto-nya. Yes, oke, baik.
Thank you very much untuk Bu Dr. Wartini dan terima kasih banyak buat Bapak Ibu semua. Sesi diskusi tadi sangat menarik dan banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dari pertemuan pada hari ini dan terima kasih banyak for the sum up your presentation and your discussion. Mungkin ada dari Bu Dr. Wartini. Hah? Sorry, apa? For your conclusion, Oh, for sum up your ah, maaf, saya justru sum up atau gimana? untuk mungkin last statement. Oh, last statement. Oh, terima kasih untuk waktunya dan untuk bisa berpartisipasi dengan webinar EduSoil 2026 ini. It's an honor for me to be able to speak to a lot of many people. Yeah, I see many people. Thank you for Nah, the opportunity. terima kasih banyak. Give applause untuk Ibu Dr. Wartini. Bisa kasih react applause untuk semuanya di Zoom. Thank you very much. And untuk mengakhiri sesi pemaparan, kita akan berikan sertifikat penghargaan kepada Dr. Wartini. Silakan. Yes, silakan untuk diabadikan. Kami berikan sertifikat penghargaan untuk Ibu Dr. Wartini selaku narasumber untuk webinar EduSoil, Soil Health and Soil Security for Sustainable Agriculture. Sekali lagi, give applause untuk semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Kami akhiri untuk sesi diskusi dan juga sesi pemaparan untuk webinar EduSoils. Kami berikan kepada MC untuk menutup acara pada hari ini. Kepada MC kami persilakan. Thank you. Kita pada pagi hari ini dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita. Ada Ibu Dr. Wartini yang selaku narasumber webinar kita pada pagi sampai siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara webinar EduSoil 2026. Semoga ilmu, pengalaman, serta diskusi yang telah berlangsung pada hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjaga kesehatan tanah dan keberlanjutan pertanian. Sebelum acara kita tutup, kami informasikan kepada seluruh peserta untuk berkenan mengisi link absensi, survei kepuasan masyarakat, survei persepsi anti korupsi, dan survei persepsi kualitas pelayanan. Adapun sertifikat peserta akan dikirimkan melalui email yang tertera pada link absensi. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta untuk berkenan mengisi link absensi, survei kepuasan masyarakat, survei persepsi anti korupsi, dan juga survei persepsi kualitas pelayanan yang akan di-share melalui room chat pada Zoom meeting kita pada hari ini. Baik, sekali lagi kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link absensi dan juga link survei yang telah kami share pada room chat. Dan untuk sertifikat sendiri akan dikirimkan melalui email yang tertera pada link absensi. Baiklah, sebelum ditutup, karena tadi dibuka dengan menggunakan pantun, saya tutup juga kegiatan pada hari ini dengan menggunakan pantun. Pergi ke sawah menanam padi, padi tumbuh subur di tanah pertiwi. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian hari ini. Semoga ilmu yang didapat membawa manfaat bagi negeri. Akhir kata, kami selaku panitia memohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya Raden Tuhi Bagus Ahmad Herudin Sajira pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih semuanya. Bapak Ibu.